akarnya sampai gelantung seperti ini teman-teman. Jadi apa kayak katanya dia itu melihat panggang di depannya itu, panggang ayamnya itu seperti wujud anaknya teman-teman. Oke baik teman-teman, untuk saat ini itu udah jam 17.58 ya teman-teman. Untuk malam ini saya rencana bermalam di Gunung Hejo teman-teman. Sebentar lagi maghrib ya teman-teman, saya langsung naik ke atas. Mungkin teman-teman bisa browsing ya tentang sejarah ataupun keangkeran di Gunung Hejo, Purwakarta, Jawa Barat teman-teman. Kece men. Saya ini sebelah sini jurang ya teman-teman, jurang, di sini juga jurang. Di sini itu ada tangga naik ke lokasi Gunung Hejo ya teman-teman. Ini tangga yang ketiga teman-teman. Cuman akses jalannya itu sempit ya teman-teman. Ini kanan kiri itu jurang semua teman-teman. Cuman kalau nggak salah cuman ada akses jalan ini. Oke, saya lanjutkan lagi perjalanan ya teman-teman. Oke teman-teman, ini di sebelah kiri saya ini jurang ya teman-teman. Ini cuman ada akses jalan setapak ini. Teman-teman dengar nggak? Halo, assalamualaikum. Di sebelah kanan saya ini ketinggian ya teman-teman, tebing. Memang untuk Gunung Hejo itu terkenal sekali keangkerannya teman-teman. Mistisnya itu kuat banget. Pohonnya gede-gede banget teman-teman. Saya kayak bau dupa teman-teman. Halo. Saya lanjutkan lagi teman-teman. Di sini jurang ya teman-teman. Anginnya gede banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Anginnya gede banget teman-teman. Ini jurang ya teman-teman. Sumpah saya bau dupa teman-teman. Saya bau dupa teman-teman. Apa ada yang ritual ya? Assalamualaikum. Pohon gede banget teman-teman. Pohonnya keren. Keren banget teman-teman. Bekasnya patah. Ini jurang ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan lagi teman-teman. Oke teman-teman, untuk saat ini saya sudah sampai di lokasi batu petilasan Prabu Siliwangi ya teman-teman. Dulu saya pernah bermalam ataupun camping di areal ini teman-teman. Jadi tendanya dulu saya di sini. Lah di belakang saat saya memutar CCTV itu nggak tahu apa itu, nggak tahu itu hewan musang, anjing atau mungkin harimau teman-teman. Mungkin nanti saya akan bikin bivak atau tenda di areal sana ya teman-teman. Karena di lokasi itu sering dijadikan tempat untuk ritual pesugihan teman-teman. Di sana ada pohon besar dan waktu itu saya menemukan sesaji di situ. Ada kisah menarik teman-teman. Nanti akan saya ceritakan buat teman-teman sekalian. Kicimin. Oke baik teman-teman. Sepertinya saya bikin tenda di sini ya teman-teman. Perlu saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Ini di belakang saya ada sebuah pohon besar. Belum lama ada yang melaksanakan ritual di sini teman-teman. Terus perlu saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Ini di sebelah sini itu ada jalan akses ke sana ya teman. Nanjak terus belok kanan. Tadi saya rekod sedikit ya. Di sana itu ada orang yang sedang melaksanakan ritual juga teman-teman. Tapi saya sudah menyampaikan ke dia dan saya nggak akan mengganggu dia. Kita masing-masing dengan niat yang berbeda teman-teman. Nggak apa-apa ya Pak ya? Bapak sendiri di sini? Iya. Saya nanti di bawah ya Pak ya? Iya. Saya nggak akan ganggu Bapak, tenang aja. Mari Pak ya? Iya. Oke, setelah ini saya akan mendirikan tenda dulu ya teman-teman. Kece men. Suara apa ya teman-teman? Oke baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sugeng dalu. Mugi rahayu sagung dumadi. Kecemen. Oke baik teman-teman. Di sini saya mendirikan tenda udah selesai ya teman-teman. Sengaja saya mendirikan tenda itu di bawah pohon yang sangat besar ya teman-teman. Ini di belakang saya ada sebuah pohon yang sangat besar. Saya tadi udah merebus air, kita seruput kopinya teman-teman.
biar badannya itu hangat, karena cuaca di sini itu agak dingin teman-teman. Mari teman-teman bisa ambil minumnya, kita seruput kopinya bareng-bareng teman-teman. Mari teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, untuk saat ini saya berada di sebuah pegunungan atau sering dibilang lokasi ini itu Gunung Hejo ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa browsing di internet ya tentang mistis atau mungkin keangkeran daripada Gunung Hejo tersebut. Untuk Gunung Hejo ini itu berada di Kabupaten Purwakarta ya teman-teman, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Mungkin teman-teman ada yang pernah melewati tol Cipularang dari Cikampek, Purwakarta sampai Padalarang, Bandung. Itu nanti teman-teman akan melewati kilometer 97 di samping jalan tol Cipularang. Di kilometer 97 tersebut itu ada sebuah gunung yang dinamakan Gunung Hejo teman-teman. Jadi di Gunung Hejo ini itu terkenal tempat atau lokasi buat ritual pesugihan ya teman-teman. Saya akan menceritakan tentang mitos-mitos penunggu Gunung Hejo ini teman-teman. Jadi saya dapat informasi kalau penunggu Gunung Hejo ini itu biasa dinamakan itu katanya itu si bujang teman-teman. Jadi si bujang tersebut nggak tahu apa ya teman-teman, kayak benda jatuh. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman, konon penunggu daripada Gunung Hejo ini itu dinamakan itu si bujang. Nah, saya dapatkan informasi katanya sosok si bujang ini itu berwujud seekor harimau, katanya seperti itu teman-teman. Dulu mungkin saya pernah bercerita ya teman-teman, karena saya dulu pernah camping juga di dekat Batu Petilasan Prabu Siliwangi ya teman-teman. Mungkin bisa dicek di linknya ya teman-teman. Ada juga yang menyampaikan ke saya, katanya penunggu Gunung Hejo ini itu ada juga yang sosoknya seperti kera, itu tinggi besar, berwarna putih seperti Hanuman. Dan katanya banyak lagi ya teman-teman, banyak lagi. Untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, saya akan bercerita sedikit. Ada kisah kelam yang pernah terjadi di bawah pohon besar ini ya teman-teman. Karena pohon besar ini itu pernah atau mungkin sering dijadikan ritual-ritual pesugihan teman-teman. Tadi di saat saya ngecek lokasi ini di sebelah sini itu ada akses jalan juga ke sana, langsung naik, langsung ke kanan. Itu ada juga yang sedang melaksanakan ritual pesugihan teman-teman. Seorang bapak-bapak tadi udah saya temuin dan kebetulan sedikit saya rekod ya teman-teman. Beliau cuman sendiri di situ, katanya itu udah 3 hari teman-teman. Tapi saya udah menyampaikan ke beliau karena beliau yang lebih duluan ya teman-teman. Katanya apakah saya mengganggu, katanya enggak. Ya udah, kalau memang enggak mengganggu, beliau juga enggak mengganggu saya. Jadi kita berniat dengan niat masing-masing ya teman-teman. Beliau di sana, saya di sini. Ya mungkin kurang lebih 50 atau 70 meter. Karena lokasi di sini itu sangat sempit teman-teman. Di sini itu udah jurang, nih di belakang kamera juga jurang teman-teman. Jadi nggak ada akses yang lebar, itu nggak ada. Jujur saya halu di sini teman-teman.
Saya akan bercerita kejadian yang belum lama ya teman-teman. Itu dialami oleh seorang perempuan berinisial WD teman-teman. Jadi katanya Ibu WD ini beserta dengan suaminya dulu mempunyai usaha ya teman-teman. Saya kurang begitu paham itu dulu punya usaha bakso, mie ayam atau usaha apa. Tapi yang jelas itu pedagang kaki lima teman-teman. Singkat cerita usahanya itu bangkrut teman-teman. Terus sepasang suami istri ini pinjem duit ke saudaranya, mendirikan usahanya lagi, selang beberapa bulan bangkrut lagi. Akhirnya kembali lagi untuk mendirikan usahanya lagi teman-teman. Sampai pinjem duit sana sini, tapi berjalan beberapa bulan mengalami kebangkrutan lagi. Saking paniknya atau mungkin saking pusingnya sepasang suami istri ini, akhirnya Ibu WD ini itu pergi ke seorang dukun di kotanya teman-teman. Jadi Ibu WD ini itu bukan penduduk Kabupaten Purwakarta ya, itu luar kota teman-teman. Nah di depannya dukun tersebut Ibu WD ini itu bercerita dari awal dia usahanya sampai mengalami kebangkrutan. Dan diceritakan pula bahwa dia itu udah mempunyai hutang itu kesana sini sampai hutang bank, hutang temennya, hutang saudaranya, sampai ke hutang yang berbunga tinggi katanya demikian teman-teman. Nah, singkat cerita si dukun tersebut menyarankan ke Ibu WD ini, katanya itu apakah kamu mau seandainya saya tunjukin tempat untuk melaksanakan ritual pesugihan tersebut. Nah, saking karena udah mungkin pikirannya buntu, Ibu WD tersebut itu menyanggupi teman-teman. Apapun yang terjadi, saya siap, katanya seperti itu teman-teman. Akhirnya Ibu WD tersebut itu ditunjukin suatu alamat dan nama oleh dukun tersebut. Akhirnya singkat cerita Ibu WD tersebut naik sepeda motor datang ke kota ini teman-teman. Datang ke kota ini dengan petunjuk alamat yang dikasihkan dukun tadi, itu nggak taunya ke juru kunci Gunung Hijau ini teman-teman. Sesampainya di juru kunci Gunung Hijau ini, si Ibu WD ini itu menyampaikan apa yang dialaminya teman-teman. Jadi dari dia usaha sampai mengalami kebangkrutan, terus hutangnya semakin banyak, itu diceritakan semua oleh salah satu oknum. Saya mohon maaf ya teman-teman, karena informasinya juru kunci Gunung Hijau itu nggak cuma satu ya teman-teman. Jadi Ibu WD tersebut itu mendatangi salah satu juru kunci di Gunung Hijau ini. Apakah kamu sanggup menjalani persyaratan-persyaratan ini? Ya karena saking paniknya Ibu WD tersebut menyanggupi apa yang diutarakan oleh oknum juru kunci Gunung Hijau tersebut teman-teman. Nah setelah menyanggupi, udah tertulis suruh membeli persyaratan untuk ritual nanti berupa kembang dan segala macam tetek bengek lah, saya nggak begitu hafal ya. Akhirnya si Ibu WD tersebut pulang dan dipesenin sama si oknum juru kunci Gunung Hijau tersebut, kalau nanti minggu depan hari Kamis malam Jumat kita melaksanakan ritual di atas. Ya di atas tersebut ya di lokasi ini teman-teman.
Singkat cerita, seminggu kemudian Ibu WD tersebut naik motor kembali lagi ke juru kunci, salah satu juru kunci Gunung Hijau ini, teman-teman. Nah, sebelum melaksanakan pendakian ke Gunung Hijau ini, Ibu WD ini disarankan untuk mandi suci, teman-teman. Jadi di rumah oknum juru kunci tersebut, Ibu WD itu di situ mandi kembang untuk katanya itu mandi kesucian, teman-teman. Nah, setelah mandi, mereka naik ke Gunung Hijau ini melaksanakan ritual katanya di pohon besar ini, teman-teman. Nah, mereka berdua menggelar sesaji. Bu WD duduk di bersila untuk melaksanakan bertapa dan mungkin merapalkan apa ya, kayak semacam ritual-ritual ya mungkin, teman-teman. Di sampingnya itu si oknum juru kunci Gunung Hijau ini, teman-teman. Setelah mereka itu meditasi, mungkin sambil merapalkan ritual-ritual, katanya bumi itu seperti goyang, teman-teman. Gak lama itu bumi itu semacam goyang. Terus angin besar. Katanya pohon ini itu hampir kayak apa, goyang-goyang gitu loh, kayak mau roboh. Nah, si oknum guru kuncian itu berbisik ke Ibu WD ini. Teruskan. Sebentar lagi si penguasa kekayaan akan datang. Katanya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, Ibu WD udah semangat. Tiba-tiba ada suara besar jeder. Terus semacam ada orang duduk di depannya, semacam buto itu, teman-teman. Tinggi besar di depannya Ibu WD ini. Nah, disitulah Ibu WD mengutarakan apa yang diinginkan. Nah, singkat cerita, setelah Ibu WD selesai menceritakan ataupun mengutarakan apa niatnya, si yang sosok semacam buto tersebut tiba-tiba hilang. Setelah buto itu hilang, si oknum juru kuncian sini itu berbicara lagi dengan Ibu WD. Segera dimakan panggang yang ada di depanmu. Jadi tadi ada panggang ayam ya, teman-teman. Salah satu daripada sesajennya itu ada panggangnya. Nah, di saat Ibu WD mau megang paha ayam tersebut, tiba-tiba Ibu WD itu teriak histeris, teman-teman. Wah, teriak histeris sambil menangis. Katanya dia itu melihat panggang di depannya itu, panggang ayamnya itu seperti wujud anaknya, teman-teman. Karena Ibu WD itu mempunyai satu orang anak. Setelah melihat panggang ayam itu mirip dengan melihat anaknya. Nah, si juru kuncian itu menyuruh untuk lebih fokus lagi. Akhirnya Ibu WD itu melihat, wah, ini seperti panggang ayam. Setelah mau ditarik pahanya, Ibu WD tersebut lepas lagi, teriak lagi, katanya itu apa? Mirip dengan wujud anaknya, teman-teman, yang masih kecil. Akhirnya Ibu WD itu teriak sekeras-kerasnya, dia berdiri pakai sepatunya, lari ke jalan di mana dia tadi masuk ke lokasi ini, teman-teman. Dia lari sekencang-kencangnya, langsung sampai di rumahnya si oknum juru kuncian tersebut. Naik motor digeber kencang-kencangnya itu pulang ke kotanya, teman-teman. Lah, singkat cerita, sampai di kotanya Ibu WD ini, masuk desanya Ibu WD ini, itu kisaran jam 7 pagi. Ibu WD kaget
banyak orang yang datang kayak membawa gendongan ini, ibu-ibu itu kayak membawa dengar nggak teman-teman? Saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi ibu WD itu melihat di desanya itu banyak ibu-ibu yang membawa gendongan itu isi beras. Terus ibu itu lari lagi, naik motor lagi sampai ke depan rumahnya. Sampai di depan rumahnya, ternyata di depan rumahnya itu banyak sekali orang teman-teman. Nah, ibu WD menyandarkan motornya, distandarkan dengan langkah yang udah nggak karuan rasanya, kayak orang linglung itu teman-teman, nggak fokus, gentayangan masuk ke dalam rumah. Sampai di depan rumahnya, ibu WD melihat ada sosok tergeletak yang udah diselimuti kain. Di situ banyak yang sedang baca Yasin dan segala macam. Akhirnya si suaminya ibu WD itu bangun dari duduknya, meluk istrinya yang baru saja pulang. Setelah dipeluk, ibu WD itu didudukkan. Ibu WD ini masih bingung, ini ada apa, ini ada apa. Setelah itu ibu WD membuka kain yang menutupi jasad yang terentang itu. Setelah dibuka, ibu WD melihat wajahnya itu adalah wajah anaknya teman-teman. Nggak taunya udah berbujur kaku, udah meninggal teman-teman. Nah disitulah ibu WD menangis sejadi-jadinya. Segala penyesalan segala macam itu timbul di situ. Suaminya nanya, kamu kemana? Selama ini kamu kemana? Semalaman kemana? Ibu WD nggak nyaut, nggak bercerita dia itu kemana. Nangis, adanya cuma nangis dan nangis. Wallahu a'lam bishawab. Saya mendapatkan cerita seperti itu. Teman-teman dengar gak? Teman-teman dengar gak? Saya nggak tahu kenapa ya teman-teman. Saya tangannya jadi kayak semutan, kayak kebas itu. Terus di sini kebas juga teman-teman. Oke baik teman-teman. Mungkin untuk ceritanya saya cut dulu sampai di sini ya teman-teman. Mungkin saya akan bertawasul sedikit di sini. Oke, itu aja ya teman-teman. Kece man. Untuk mempersingkat waktu saya akan masak dulu ya teman-teman. Bikin menu makan malam teman-teman.
Oke, baik teman-teman, seperti biasa ya, untuk menu makan malamnya udah mateng ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ambil menu makan malamnya ya teman-teman. Kita makan bareng-bareng di waktu yang sama, tapi dalam lokasi yang berbeda teman-teman. Untuk camping malam ini saya masak agak elit sedikit teman-teman. Jadi namanya yang elit, tapi bahannya itu biasa-biasa saja. Jadi di sini saya masak tahu tempe saus tiram teman-teman. Kalau nggak salah itu makanan Ethiopia atau Selandia Baru itu. Oke, baik teman-teman, mari kita makan bareng-bareng. Semoga apa yang kita makan itu menjadi suatu keberkahan teman-teman. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk bahannya teman-teman, seperti tempe, tahu, dan bumbu-bumbunya itu saya impor dari warung tetangga desa teman-teman. Oke, baik teman-teman, di sini saya makan malam udah selesai ya teman-teman. Nanti tinggal beres-beres. Saya hampir lupa, saya akan melanjutkan cerita tadi ya teman-teman. Jadi setelah Ibu WD melihat anaknya terbujur kaku, nangis histeris, dari tingkah lakunya seperti ada penyesalan-penyesalan, ya itu semuanya udah terjadi ya teman-teman. Akhirnya singkat cerita, si anaknya tersebut jenazahnya dimakamkan. Sepulang dari pemakaman, Ibu WD itu semacam orang orang linglung itu teman-teman. Jadi semacam kena gangguan jiwa, katanya udah dibawa ke beberapa kiai, katanya kan ada perubahan-perubahan tapi cuman sedikit ya, mungkin harus berulang kali ya teman-teman, karena itu karena gangguan-gangguan sosok-sosok makhluk gaib, mungkin seperti itu teman-teman. Kayak ada burung cingcuing ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Selanjutnya saya akan beres-beres. Nanti dilanjutkan kita eksplor sedikit ke areal ini. Kece men. Saya mencoba untuk eksplor ya teman-teman, untuk areal lokasi Gunung Hijau ini di areal ritual pesugihan dan batu peninggalan Prabu Siliwangi, batu petilasan katanya gitu. Nah di sini ya teman-teman, itu ada pohon, itu rantingnya keren banget teman-teman. Akarnya itu luar biasa. Nah itu di bawah sana itu akses jalan tol ya teman-teman. Nah ini jurang. Ini pohon juga ya teman-teman. Ada besar-besar pohonnya. Seperti bau busuk ya teman-teman. Nah di sini saya udah pasang CCTV ya, nanti tinggal hidupin. Akarnya teman-teman keren banget. Saya nggak tahu ya teman-teman, ini pohonnya pohon apa ini, kok akarnya gitu banget.
akarnya sampai gelantung seperti ini teman-teman. Jadi apa kayak ular sampai gelantung seperti ini teman-teman. Jadi apa kayak ular sampai gelantung seperti ini teman-teman. Informasinya itu tempat ritualnya di sini teman-teman. Nah, itu ada semacam kelapa muda ya, kayak kelapa muda tapi kuning ya teman-teman. Informasinya Ibu WD itu di sini, ritualnya di sini teman-teman. Nah, di sana itu jurang. Jadi untuk lokasi Gunung Hijau ini itu sempit, yang medannya itu sempit Pak. Suara apa ya? Suara apa ya teman-teman? Oke baik. Oke baik teman-teman. Di depan untuk CCTV udah saya pasang ya teman-teman. Mungkin saya akan aktivitas di dalam tenda saja teman-teman, karena ini hampir jam 11. Sepertinya kalau di lokasi seperti ini udah waktunya ya teman-teman. Tadi saya rencana itu untuk membawa dupa sama terasi, tapi ketinggalan teman-teman. Kayaknya lokasinya menarik sekali teman-teman, karena mungkin kalau memang ada sosok-sosok itu udah tertarik dari apa, dari sesaji yang sedang melaksanakan ritual tersebut teman-teman. Sampai saat ini baunya itu, dupanya itu menyengat banget. Ya semoga aja fenomena itu ada karena efek daripada orang yang sedang ritual itu teman-teman. Kece men. Oke, saya akan istirahat dulu teman-teman.